Pak Safri nggak ada tuh deh. Siapa tahu salah kamar, Ri. Ye, siap bosku. Di mana kini, bos? Di mana ini? Berapa menit, Min? Kelompok 2, kasih tahu kita Supardi. Siap, siap. Saya telepon dulu, Bu, ya. Iya, itu bilang di kelompok 2, Ki. Ya aku coba Tidak nangka, pindah di kelompok 2, Pak Sapri. Dilihat di yang ini room besar ini, Pak Sapri, itu pindah di room kecil. Kelas. Yeah. Wah, masuk ke Pak Sapri. Ibu Pratiwi, kita kirimkan coba linknya, Bu Pratiwi. Siapa tahu tidak melihat di atasnya virtual.
Iya, halo, bosku. Di situ, di situ. Bagaimana ini Pak Supardi? Sabar, Ibu Pratiwi kirimkan dulu linknya dulu, Pak Pak Sapri, karena pakai HP jadi ya. Halo, Ibu Pratiwi. Sabar, sabar, sabar. Karena dia pakai HP, tidak pakai laptop, Ki. Iya, kalau HP itu dia mesti tutup baru buka lagi. Bagaimana, bosku? Bagaimana? Oh, aku pakai akun biasa, Ki. Iya, iya. Iya. Assalamualaikum. Jadi ditunggui, lanjut, tunggui. Saya enggak tahu. Langsung kita diskusi misalnya mengenai kasus pertama. Iya. Kenapa Kak? Apa nak bilang Pak Supardi? Kenapa beda? Sementara dia anu juga
tidak bisa beri masuk Dato' alam. Oh, memang kalau HP dia mesti buka Iya. dulu, tutup baru ini lagi. Alasannya begitu, bilang HP dia gunakan. Kalau HP saya kurasa. Tidak sempurna. Iya, mungkin kita masuk saja kasus pertama saja dulu toh. Atau mungkin dibaca dulu itu kasus pertama dulu. Apa Oke. yang dia mau minta. Iya, dibaca dulu. Iya. Iya. Baru kita sama-sama persepsinya itu pertanyaannya. Saya baca dulu ya. Kasus pertamanya. Iya, masih ki bosku masih di room besar ki. Ada linknya itu dikirim, Disuruh lihat WA grup, Pak. Di situ dia klik linknya. Sudah Mi ku telepon bilang dia di grup. Saya sudah arahkan ke situ. Bagaimana teman, sudah membacanya kasus? Bagaimana Ibu Najwa? Ya, Pak Supardi. Yang ini kasus pertama ini. Iya, kasusnya kita kan harus ini. Iya, sudah saya ini. Tapi sebelumnya bagus barangkali Pak kalau untuk membuat tugasnya kita diskusikan dulu bagaimana modelnya kasus yang kita buat.
Tentunya yang pertama kita tentukan dulu nanti moderatornya. Moderator. Siap, siap. Ya, kemudian Presentasinya. iya presentasinya. Kemudian notulennya. Tentu dengan karena 4 orang Ki, satu sebagai Penjawab. iya penjawab. Ini sebentar model tugasnya. Sebentar kita bicarakan moderatornya dulu. Ibu Pratiwi ya. Kita kasih Ibu Pratiwi. Halo Ibu Pratiwi. Ya karena Pak Safri ini kita tunggu tidak masuk-masuk. Ih. Moderator Pak. Bagaimana Ibu Pratiwi? Siap jadi moderator? Siap. Ibu Pratiwi. Anu, Oh, Siap moderator, Ibu. kenapa? siap. Saya duit nara. Halo Ibu Pratiwi. Iya, Siap. kemudian persentasenya Pak Supardi Mikrofon atau tak- moderator tak kita mau Pak aktif. Supardi. Jangan bisa. Biar saya menjawabnya atau apakah Tapi Oh, alas, kita yang paling penjawab di atau kan nutuleng. jami kita nutuleng. Oh, Ibu Pratiwi. Assalamualaikum. Saya mau persentase Akun di. biasa kita pakai, bosku. Oke, Ibu Najwa persentase. Saya akun biasa gini. Moderator Langsung Ibu masuk. Pratiwi ya, Pratiwi. Moderator kita Ibu Pratiwi, kemudian notulennya Pak. Siapa tadi yang tidak masuk? Siapa lagi? Pak, siapa lagi? Sapri. Iya, Pak Sapri. Pak Safri. Ya, Siap, wasanya Ibu. natulen na, Dok. Penjawab Pak Supardi. Oh iya, ya wasanya natulen nanya. Taruh. Kemudian model apa bentuk penyelesaian tugas tak sebentar. Bentuk persentasenya kita buat di Canva. Adapun kasus-kasusnya kita bagi per kasus atau satu kali baru satu orang memasukkan ke Canva. Bagaimana? Misalnya kasus 1 bagus, Bu. pembahasannya kasih Pak Supardi. Kasus 2 Ibu Najwa atau satu kali ya kita ini. Mungkin bagus toh tabe. Iya, enggak apa-apa Ji, Pak. Mungkin disepakati saja mungkin 4 kasus ini kita kerja bersama saja. Jadi jangan makin satu-satu, Di. Satu-satu, karena kalau satu-satu saya anggap toh siapa tahu kita harap Tommy satu itu nak kerja teman tak. Tidak, Ci. Iya. bukan kita ini toh. Ini Pak Sapri sudah ada. Bagaimana Pak Sapri? Cuma gelap kita tidak kuliah hidung. Halo Pak Sapri. Iya, nampak minjo. Ke jalan-jalan di Muska. Mikrofonnya dulu Pak Sapri. Bagaimana? Lanjut ke. Bikin ke grup kecil. Ibu Pratiwi, silakan bikin grup kecil dulu Ibu Pratiwi. Ibu Pratiwi, kita tonsen sebagai berikut. Iya, kita tonsen jago. Kita ada mungkin masukan dulu Ibu Pratiwi. Cocok nih Pak, sepakat yang tadi disampaikan. Iya, karena kalau satu-satu itu siapa tahu bilang, oh ya anu nak kerja sampai hari hanya nak belum tidak kerja. Oke, bikin paling grupnya dulu deh, Pratiwi. Apa namanya Pak Supardi grup tak?
anu Grup saja di situ. Totowa. Berarti Wiji Lolo, kita setoran Totowa. Berarti itu agak mudah. Kita ini baru Kita udah anu ini di otak. udah hampir kadaluarsa. Iya, betul sekali, Bu. Ikut mami orang anu ini. Iya. Bikinin pale grupnya, Dek. Nanti kita sepakati tugasnya. Kita di sana berdiskusi di grup kecil tak? Iya, di grup kecilnya biar kita bahas di sini. Iya. Lanjutannya ke grup kecil kita ini di WA. Iya. Iya. Oke, sekarang lihat lagi ke kasus 1, Pak. Kita manfaatkan waktu masih ini. Kita langsung ke kasus 1. Ya, sampai berapa kasus saja. Pasti sampai 4 kasus ini kayaknya tidak bisa selesai, Bu. Iya, yang penting begini dulu. Yang pasti ini langsung mungkin saja di pertanyaannya itu, Bu. Iya, pertanyaan yang di 1. Tugas apa? Itu dalam kasus di atas langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Nah, kalau saya berpendapat, Bu, toh langkah-langkah yang apa? Restitusi apa saja yang sudah dijalankan Ibu Santi. Iya. Maksudnya ini langkah-langkahnya ada 3 langkah. Yang pertama, menstabilkan identitas. Maksudnya itu Ibu Santi ini mendengarkan permasalahan yang di kelas dengan Ibu Eni, apa yang bisa Ibu bantu. Itu dia ceritanya menstabilkan identitas. Nah, bahkan setiap orang pernah melakukan kesalahan atau salah satunya yang tidak pernah dilakukan. Dia ceritanya menstabilkan, Bu, itu. Kalau keduanya itu validasi tindakan. Maksudnya Ibu Santi ini berbicara kepada Pipi, apa kasusnya itu? Pipi dan Natali. Vivi dan Natali. Untuk memikirkan sendiri yang bisa mereka lakukan. Memperbaiki kesalahan. Ya, kayak betul. Gitu, Pak. Iya, dia kan tindakan ceritanya tuh. Ya. Iya. Kalau langkah yang ketiganya itu menanyakan keyakinan. Iya. Maksudnya Ibu Santi menanyakan keyakinan ke Pipi dan Natali. Dia bertanya, apakah kalian ingat dengan keyakinan kelas yang sudah disepakati? Iya. Yang kedua, seperti apa keyakinan kelas yang kalian inginkan selama proses pembelajaran? Itu yang bisa saya ungkapkan, langkah-langkah restitusi apa saja yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi. Mungkin ada yang tambahan atau apa? Iya, Najwa. untuk pertanyaan pertama, langkah-langkah restitusi yang sudah dijalankan oleh Ibu Santi, cocok nih Pak, ada 3 langkah yang kalau menurut saya sudah betul Pak, yang kita sampaikan tadi. Ada 3 langkah yang dilakukan dalam langkah restitusi ini.
Ya, jadi Ibu Santi sudah melakukannya. Yang pertama itu tadi Ibu Santi memanggil Vivi dan Natali untuk membahas laporan tentang perilaku mereka terhadap Ibu Eni ya sebagai guru pengganti tadi. Itu yang Ya. disebut dengan mengonfrontasi perilaku. Betul, betul. Ya, kemudian langkah yang kedua, mereka sudah memberikan kesempatan kepada Natali ini, Vivi dan Natali, kesempatan untuk refleksi. Maksudnya di sini Ibu Santi itu sudah bertanya kepada Vivi dan Natali, apa ya mereka mau memperbaiki perilaku mereka. Atau Jadi itu tindakannya ya, Bu, ya? tindakan ya, itu tindakan. adalah kesempatan untuk menuangkan tindakan. Iya. Kemudian langkah restitusi yang ketiga, menanyakan solusi. Yaitu Betul. tadi yang kita bilang, Kesepakatan. Ibu Santi sudah mendorong Vivi dan Natali bagaimana mereka memikirkan sendiri apa yang mereka harus lakukan untuk memperbaiki kesalahan tadi yang dia perbuat. Saya pikir sudah betul, Pak. Saya setuju Iya. itu adalah langkah-langkah restitusinya. Sebentar kita tulis kembali, kemudian Iya. kita masukkan di grup kecil, Pak, supaya bisa di ini. Iya, kebetulan ini saya sudah tulis-tulis sedikit ini, Bu. Iya. Tinggal dituangkan Mami. Mungkin ada saran yang lebih bagus lagi. Sebentar saya tuangkan, Bu. Toh. Oke. Iya. Lanjut Ki ke Mungkin nomor 2, Pak. Iya, nomor 2. Apakah restitusi yang diusulkan Vivi dan Natali sudah sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat? Jawabannya yes. Iya. Iya, kayaknya iya ya. Bu Pratiwi ada masukan di nomor 2, Ibu Pratiwi? Iya, langkah-langkah restitusi yang telah dilakukan. Sesuai dengan pelanggaran yang telah dibuat. Iya, jawabannya sudah sesuai. Pak ya? Iya. Sudah sesuai. Oke. Mungkin saya tambahkan sedikit mungkin ya, Bu. Oke, Pak, silakan. Tabe, di langkah-langkah restitusi ini saya lihat Vivi dan Natali mengakui bahwa perilaku mereka tidak sesuai dengan keyakinan kelas. Ya. Yang kedua, mengusulkan diskusi kelompok tentang penerapan keyakinan kelas. Yang ketiga, memberikan hukuman kepada memberitahukan kepala sekolah pengganti ketiadaan guru adalah Bu Eni, karena ceritanya ini Bu Eni kan pengganti guru, Bu. Iya, pengganti guru yang tidak hadir, kita kan masuk, yang tidak hadir di pembelajaran itu. Karena saya lihat itu langkah-langkah restitusinya. Karena ini Vivi dan Natali, kalau saya lihat kasusnya, dia menolak diganti oleh Ibu Eni. Iya, gurunya ditolak, diperhatikan ya. Ya. Tidak mau. Itu yang saya sempat baca di kasus 1 itu, Bu. Mungkin ada yang tambahan lagi atau? Iya, jadi kan tadi jawabannya ya, sesuai. Ya, sesuai. Kemudian kembali ke usulannya Vivi sama siapa lagi temannya itu? Sama Natali. Iya, usulannya Vivi dan Natali untuk restitusi itu yang tadi yang 3 Pak Toh yang kita sebutkan diskusi kelompok. Ya, diskusi kelompok. Ya, betul Bu Pratiwi. Ya, diskusi kelompok. Kemudian apalagi tadi Pak Supardi? Dia ceritanya memberitahukan kepada kepala sekolah bahwa yang menggantikan guru itu adalah Bu Eni. Iya.
Itu Ya, anunya. oke. Kemudian usulan keduanya adalah Kemudian yang mengirim email ketiga, kepada Ibu ya, tentang lanjut Bu Pratiwi. pertanyaan ketiga. Kalau Masih pertanyaan alasannya ketiga, dulu. Alasannya dulu masih yang alasannya. kedua. Iya, masih alasannya. Masih Yang kedua, usulannya. mengapa sesuai? Karena mereka punya usulan kedua, yaitu mengirim email kepada Ibu Eni tentang gagasan mereka. Iya, betul. Jadi mereka memberitahu kepada Ibu Ya, Eni bahwa Ya. sudah diberitahu kepada kepala sekolah Oke. bahwa tidak Berarti ada 3 guru. alasannya. Ada 3 alasannya. Nah, tadi toh. Oke. Iya. Sekarang apakah langkah-langkah yang diusulkan Vivi dan Natali ini langkah-langkah restitusinya? Tadi kan ceritanya baru ininya sesuainya toh? tapi begini juga Bu. Sama Ji, Kalau sama Ji jawabannya sesuai Ji. iya cocok. Tapi ini kan Iya. langkah-langkah yang tadi disebutkan oleh Bu Pratiwi dengan yang saya sebutkan itu termasuk langkah-langkah segitiga restitusi Bu. Oke, betul. Karena ceritanya dia mengirimi email, berdiskusi, Lapor, iya itu langkah-langkahnya dia ambil itu Bu. Iya, betul. Menurut pendapat saya Bu. Bungkus. Siap. Bagaimana Pak Sapri? Oke. Bungkus Kita lanjut ke posisi. Pertanyaan ke berapa nih? Ketiga, Ibu. Pertanyaan ketiga nih, Di. Iya. Ketiga atau keempat? Oke. Ketiga. Apakah dalam kasus ini posisi apakah yang telah diambil oleh Ibu Eni dalam menangani Vivi dan Natali? Jelaskan jawabannya. Kalau menurut saya posisi sebagai teman Ibu. Ya. Mana ya Nu? Posisi sebagai teman. Iya. Posisi sebagai teman. Apalagi? Jadi Iya, posisi yang diambil oleh Ibu Eni sebagai teman ini terlihat ketika Ibu Eni mencoba menyapa siswanya Vivi dan Natali secara ramah, kemudian untuk fokus pada pengerjaan tugas. Ya itu di situ dituliskan, ayo nak dikerjakan, nanti ditegur sama Bapak Kepala Sekolah. Oke. Posisi. Nanti Ibu bantu ya. Iya. Kalau saya tonseng iya toh posisinya ini posisi yang merasa bersalah. Siapa yang merasa bersalah, Pak? Maksudnya ini Vivi dan Natalinya berkata bahwa tugasnya dikerjakan nanti. Nah, kalau umpama nanti ditegur oleh kepala sekolah kalau tidak mengerjakan tugas yang diberikan oleh guru. Itu kalau saya dia merasa bersalah. Begini Pak, maksudnya ini pertanyaan nomor 3. Posisinya Ibu Eni dalam menangani Vivi sama Natali. Begitu, itu pertanyaannya. Jadi kalau jawabannya tadi Ibu Pratiwi, yang pertama Ibu Eni bersikap sebagai teman. Gitu Bu Pratiwi ya? Betul. Ya, itu sama aja kalau kita mengatakan Ibu Eni di sini dia bersikap empati, kemudian ramah, karena Ibu Vivi di sini Ibu Eni di sini menyapa Vivi dengan Natali dengan ramah dan mencoba mengingatkan mereka untuk mengerjakan tugas dengan cara yang sopan. Itu sudah betul. Yang pertama, iya. Kita mengambil yang kedua. Saya sependapat dengan Ibu Pratiwi. Ya, cocok Bu Pratiwi. Terus ya, mungkin kalau yang itu sudah di-save itu toh. Iya, save me bungkus itu Pak. Ku dicatat Ji.
Terus sikapnya, posisinya di sini Bu Eni yang kedua. Dia meminta kerjasama. Dia di sini meminta kerjasama karena saya lihat di sini Ibu Eni mengajak Vivi dan Natali untuk bekerja sama demi kebaikan bersama. Menunjukkan bahwa ia berusaha mendekati mereka dengan cara yang tidak konfrontatif. Jadi ada sikapnya, posisinya Ibu Eni. Iya, dia di sini kerjasamanya. Ibu Eni menyampaikan bahwa ia khawatir. Berarti ada juga dia tunjukkan rasa kekhawatiran. Di sini Bu Eni menunjukkan rasa kekhawatirannya kepada Vivi dengan Natali. Dengan kalimatnya bahwa Ibu Eni menyampaikan bahwa ia khawatir akan ditegur oleh kepala sekolah. Berarti ada sifat kekhawatirannya Ibu Erni. Oke Ibu, Bapak sempat ada pendapat tambahan lagi posisinya? Kalau saya rasa sudah ini, Men. Iya, 3 saja tadi. Tinggal diramu Mami kata-katanya, yang mana yang mau dibuang, mana yang mau dilengkapi itu. Tapi arahnya mau ke sana semua, Bu. Izin pakai baju mengaji dulu ya, Bapak Ibu Tabe. Siap. Ya, kita pindah ke pertanyaan keempat ini. Jika Anda adalah Pak Hasan, bagaimana Anda menyikapi langkah-langkah yang ditempuh Ibu Santi? Kira-kira kalau Pak Hasan, umpama kalau kita berada, anggaplah Pak Hasan itu kita, menyikapi langkah yang ditempuh Ibu Santi. Kalau saya Tonseng yang berpendapat, langkah-langkah yang diambil oleh Ibu Santi, kalau saya di posisi Pak Hasan, saya akan membenarkan dan mendukung langkah-langkah Bu Santi dalam menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah segitiga restitusi dan berposisi pengontrol atau manajer. Kalau saya di posisi Pak Hasan, nah saya ulangi, kalau saya berposisi Pak Hasan, saya akan membenarkan dan mendukung langkah-langkah yang diperbuat oleh Ibu Santi dan dalam menyelesaikan masalah dengan langkah-langkah segitiga restitusi dengan berperan sebagai pengontrol dan manajer. Sepakat, Pak. Kalau perang Pak Hasan ceritanya, bagaimana Bos Pak Sapri? Siap, bagus itu Pak, cocok nih. Ya mungkin Bu Pratiwi yang sep-sep, mungkin Bu Pratiwi, jadi saya mengalir begitu. Iya, siap Pak, siap. Kita Mami yang itu, nah kita kondalkan ini. Bagaimana Pak Sapri? Jadi ada 4 langkahnya Pak Di, ada 4 langkahnya, ada 4. Tidak, yang ini sekarang Ibu Najwa yang pertanyaan nomor 4. Oh. Yang nomor 4 sekarang. Kira kasus kedua nih. Sekarang nomor 4 yang Pak Hasan. Kan belum selesai ini. Iya, Pak. Tapi alhamdulillah yang saya tadi utarakan ini
sudah setuju dengan Ibu Pratiwi dengan Pak Sapri. Alhamdulillah. Oke. Jadi intinya Pak Hasan tidak hanya mendukung proses pemulihan, ya. Jadi sini dia tidak hanya mendukung, tetapi juga mempromosikan budaya sekolah yang saling menghormati dan bertanggung jawab. Betul. Oke. Mungkin pindah ke kasus 2 mungkin. Iya. Kita lanjut ke kasus 2. Baik, masih panjang ini kasus. Ujung-ujungnya Ibu Pratiwi, halo, hati-hati. Sebentar nama tak naik. Siap Ibu, siap. Siap Bu Pratiwi. Bikin kanva. Setiap saat. Dalam. Atau mungkin dibaca dulu mungkin ini kasus 2 atau langsung dia bagaimana, Dek? Baca mungkin soalnya dulu di anunya, kasusnya. Dibaca dulu, Pak. Kalau tidak kulik saya ini. Wah, berarti saya bacakan dulu ini Pak Sapri. Poin-poinnya aja, Pak. Nah, tapi saya juga langsung dianalisis. Seperti apa kasusnya itu. Saya bacakan paling dulu Pak Sapri itu. Iya. Saya lihat ini agak tidak terlalu panjang, beda tadi yang ke kasus 1 ini. Kita dengar nih paling. Sabrina hari itu bangun terlambat dan terburu-buru sampai di sekolah. Dia pun akhirnya sampai di gerbang sekolah, tapi baru menyadari kalau tidak menggunakan sepatu hitam, seperti tertera di peraturan sekolah. Di depan pintu kelas, Bapak Lukman memperhatikan sepatu Sabrina yang berwarna coklat. Sabrina berusaha menjelaskan bahwa dia terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Pak Lukman menanyakan Sabrina, apakah peraturan sekolah tentang seragam warna sepatu? Sabrina menjawab sudah mengetahui sepatu harus berwarna hitam, namun terburu-buru dan salah mengenakan sepatu. Selain tidak mungkin kembali pulang karena rumahnya jauh sekali, Pak Lukman tetap bersikeras pada peraturan yang berlaku dan mengatakan, ya sudah, kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Kamu salah. Dan terlambat, salah pula warna sepatunya. Segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Sabrina meminta maaf dan memohon kembali kepada Pak Lukman agar tetap dapat mengenakan sepatunya dan janji tidak akan mengulang kesalahannya. Namun Pak Lukman tidak mau tahu. Tidak, kamu telah melanggar peraturan sekolah. Kalau tidak sanggup, ambil sepatu di rumah atau diantarkan sepatu ke sekolah. Ya sudah, kamu tidak bersepatu saja seharian di sekolah. Sekarang copot sepatumu dan silahkan belajar tanpa sepatu seharian. Sabrina pun dengan berat hati mencopot sepatunya dan memberikannya kepada Pak Lukman. Seharian dia tidak berani berkeliling sekolah karena malu dan lebih banyak terdiam diri di kelas tanpa alas sepatu. Itu kasus di 2. Mungkin, nah sekarang pertanyaannya, bagaimana Ibu Najwa? Silakan ke Ibu Pratiwi. Iya, pertanyaannya Pak, dalam kasus 2 ini sikap posisi apakah yang diambil oleh Pak Lukman? Jelaskan apakah indikatornya. Menurut saya, dalam kasus ini Pak Lukman berposisi sebagai penghukum. Terlihat dari kalimatnya,
langsung secara tegas mengatakan kepada siswanya, kamu salah, sudah terlambat, salah pula warna sepatunya, segera buka sepatumu kalau tidak bisa mengenakan warna sepatu sesuai peraturan. Langsung Iya. secara tegas menyebutkan kesalahannya, lalu menyuruhnya mencopot sepatunya sebagai hukuman. Jadi menurut saya di sini Pak Lukman posisinya sebagai penghukum. Iya, saya pribadi sepakat di posisi Pak Lukman ini sebagai penghukum karena dia langsung menyalahkan Sabrina ketika melanggar peraturan sekolah. Dan kedua juga dia langsung menghardik dengan nada suara tinggi. Makanya saya sepakat dengan apa yang disampaikan oleh Ibu Pratiwi. Atau ada yang lain? Sudah Bagaimana? Bagaimana Pak Sapri? Sudah bagus itu Ibu Pratiwi. Mungkin Pak Lukman ini hidup di zaman Orde Baru kayaknya. Otoriter ki. Ya. Ibu Najwa? Ya ada tambahan Pak. Iya, silakan, Ki. Sikap posisinya Pak Lukman di sini adalah penerapan hukuman yang memalukan. Bah. Kenapa? Dengan memaksa Sabrina melepas sepatunya dan belajar tanpa sepatu. Ini adalah bentuk hukuman yang membuatnya merasa malu di depan teman-temannya, menunjukkan kurangnya empati terhadap perasaan Sabrina. Iya. Bagaimana Ibu Pertiwi, kita save nih? Oke, save nih. Ibu Pertiwi. Bungkus Pak. Iya, kita mami yang ramai kata-katanya tuh dari melebar jadi ini. Insya Allah Pak Ika. Iya, pertanyaan apa? Yang kedua lagi? Bila Bapak Lukman mengambil posisi seorang manajer, apa yang akan dikatakannya? Pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang akan diajukan ke Sabrina? Jelaskan. Apa pertanyaannya? Kenapa? Kalau yang ini kayaknya yang nomor 2 tuh, dia hampir sama dengan jawaban yang di pertanyaan yang kasus 1. Dia itu menstabilkan identitas, melakukan tindakan, dan menanyakan keyakinan. Iya. Dia hampir sama Pak, Iya. Tetapi di sini bedanya kita diminta menuliskan apa yang mau dikatakan. Kayaknya begitu. Ya, kalau Ya. umpama dia betul Ya. menstabilkan identitas, maksudnya dia bertanya ke Sabrina, mengapa kamu terlambat? Apa yang dikatakan itu Ya. itu maksudnya. Ya, itu. Kalau saya Pak To, yang akan dikatakan di sini, pendekatan yang lebih baik di sini dengan mengatakan yang pertama, saya mengerti kamu terburu-buru pagi ini dan salah mengenakan sepatu. Ketika Sabrina ceritanya tadi menyampaikan, sebaiknya bukan kalimat yang tadi, yang pertama yang diucapkan, tetapi di sini sebagai posisi sebagai seorang manajer, dia hanya mengatakan saya mengerti kalau kamu sedang terburu-buru pagi ini dan salah memakai sepatu. Ya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ketika dia mencari solusi dari masalahnya tadi, siapa namanya, Vina ya? Siapa? Ya, Vina. Dari masalahnya ini, katanya kata-kata yang bagus itu Pak adalah mari kita cari cara agar situasi ini bisa diperbaiki
tanpa harus melanggar aturan sekolah. Itu sebagai kalimat yang diucapkan pada sebagai solusinya dari kesalahannya ini tadi anak. Kemudian yang ketiga, sebaiknya ada diskusi di antara mereka dengan kata-kata, apakah kamu bisa menghubungi keluargamu untuk mengantarkan sepatu hitammu ke sekolah. Ya, artinya memberikan solusi ini dengan cara berdiskusi dengan anak tadi, apakah bukan menghukumnya tidak pakai sepatu pakai belajar begitu. Apakah kita bisa menghubungi keluargamu supaya bisa mengantarkan sepatu ke sekolah? Kalau saya itu Pak, yang akan dikatakan kata-kata yang bagus. Iya. Ini Pak Sapri. Itu sudah betul tadi Bu Najwa, cuma mungkin kalimat awalnya ini kan tetap ada diskusi. Yang pertama mungkin pertanyaannya mengapa sepatunya itu berbeda, baru kemudian ada penyadaran itu bahwa saya memahami kalau Anda terburu setelah dia memberikan alasan, kan pasti ditanya dulu baru ada alasannya. Lalu kemudian kembali Pak Lukman mengatakan saya memahami kalau Anda terburu-buru. Jadi tetap ada pertanyaan awal, kenapa bisa sepatunya seperti itu? Kita permat pertanyaannya Pak, karena sebagai satu ceritanya kalimatnya. Jadi kalau kalimat pertanyaannya kan tadi ada di bacaan, kenapa sepatunya salah. Jawabannya saya lupa Pak, karena terburu-buru. Terus jawabannya lagi Pak Lukman, buka sepatu, jangan pakai sepatu belajar. Nah ini yang kita ganti, karena ini yang tidak sesuai. Oh iya. Iya, ini yang kita ganti kalimat ini, jangan memakai sepatu belajar. Ini yang kita diganti di kalimatnya menjadi apakah kamu bisa menghubungi keluargamu. Setelah tadi mengatakan saya terburu-buru Pak, akhirnya salah pakai sepatu. Kalimatnya kan tadi di awal dia mengatakan buka sepatunya, jangan memakai sepatu belajar. Ini yang diganti. Bisakah kamu menghubungi keluargamu untuk membawakan sepatu hitammu ke sekolah? Artinya tidak kasar nih. Masuk nih di situ konstruktifnya, restitusinya. Gitu Pak. Kalau misalnya solusinya itu tidak harus membawakan ke sekolah karena itu merepotkan juga keluarga. Kalau misalnya kalau begitu bikin kalimat baru lagi Pak, apa kira-kira? Untuk kali ini saya bisa memaafkan Anda untuk tidak taat karena ini bukan karena kesengajaan, tapi di lain waktu mohon tetap diperhatikan itu. Kalau bisa sebelum berangkat ke sekolah, supaya itu sepatunya semua perlengkapan sekolah itu diperhatikan kalau memang disiapkan memang. Ya karena bisa jadi itu tempat sepatunya tidak sama, hanya salah pasang. Sesuai baca, tapi ini Pak sesuai bacaan. Ya. Sesuai bacaan ini Pak. Yang kita sampaikan cocok nih kalau kita di lapangan langsung, tapi kan ini kita lihat bacaan Pak. Oh gitu ya. Iya. Ya. Terima kasih. Coba Ibu Pratiwi. Ini Pak, kalau saya sejalan dengan yang disampaikan oleh Ibu Najwa, karena kebetulan saya pernah alami langsung juga, tapi bedanya kalau siswa saya pakaian olahraganya yang tidak sesuai aturan, pakai pakaian biasa. Sehingga yang pertama saya lakukan adalah memberikan pemakluman. Saya maklumi dulu alasan dibaliknya, bahwa terlambat datang pakaiannya yang di laundry. Kemudian saya tanya lagi, jadi bagaimana solusinya Nak? Karena memang tidak boleh pakai baju biasa di sekolah. Maka kami mengambil solusi, saya chat orang tuanya dikirim lewat kurir. Jadi anak menemukan solusi dari kesalahannya. Jadi sejalan dengan Ibu Najwa, pertama memberi pemakluman, yang kedua mencari solusi bersama. Ya, betul itu Bu Pratiwi. Karena kalau dilihat
Loading nih Pak. Jaringannya ini Pak Supardi. Iya. Dan mungkin juga terakhirnya bisa ditambahkan yang dari Pak Syafri tadi, setelah mendapat solusi disampaikan kembali kepada si anak agar lain kali lebih memperhatikan jadi tidak terulang lagi. Oke, betul. Sudah Bungkus. bagus tuh. Tadi tidak baik jaringanku. Iya, Bapak jaringan tak tadi. Ya mungkin sudah pertanyaan yang keberapa ini Bu Najwa? Masih sambungannya Pak, karena ada 2 jawaban di sini. Apa yang akan dikatakan, kemudian apa pertanyaan yang akan diajukan. Kalau kata-katanya sudah melangkah ke pertanyaan yang akan diajukan. Pertanyaan yang akan diajukan. Kan E2 tadi anunya apa pendekatan yang lebih mendukung apa ini? Sikap dan pertanyaan tadi soalnya. Sikap dan pertanyaan. Yang pertanyaan kedua Ibu Najwa kasus 2 Pak Di. Kasus 2. Iya. Pertanyaannya Pak itu tadi sikap posisi tadi kan jawaban tak ada 2. Iya. Ada sesuai dengan sikap dan ada pertanyaan. Ya kalau sikapnya tadi sudah pertanyaannya Mami kalimatnya. Pertanyaan yang diajukan oleh Sabrina. Iya, kepada Sabrina. Dalam posisi manajer. Dalam posisi ini. Mungkin yang mau ditanyakan ke Sabrina mungkin mengapa datang terlambat? Bagaimana? Yang masalah sepatu ini Pak. Yang masalah sepatu. Mengapa Masalah tidak sepatu menggunakan juga sepatu sesuai dengan aturan sekolah? Silakan Ibu Pratiwi. Iya. Kalau dalam posisi sebagai manajer mungkin Pak, menurut saya pada Sabrina bertanya ini jadi lengkap adalah bagaimana apa yang paling misalnya apakah kita bisa menghubungi orang tua solusinya. Oke. Ceritanya ini Sabrina ini dikasih apa yang bisa yang mudah yang dia lakukan. Iya, betul. Untuk pertanyaan apa yang bisa kita sampaikan kepada Sabrina. Mengatasi apakah dia mau supaya masalahnya teratasi. Betul sekali. Betul. Mantap. Iya. Iya, silakan Ibu Pratiwi mungkin anunya. Silakan apa? Masih ada Ibu Pratiwi tahu ya? Lanjut. Biar lanjut Ibu Pratiwi. Tidak kudengar, tidak dibuka nunggunya Bu. Ya, itu Ji Pak, terlambat di angkat tangannya tadi, loading jaringan. Maaf. Silakan Ibu Najwa. Pertanyaan yang kedua Pak, kita mungkin bisa disampaikan kepada ini tadi adalah bagaimana perasaanmu tentang situasi ini? Apa yang bisa kita lakukan untuk menghindari kesalahan ini di masa depan? Artinya besok-besoknya apa yang kita lakukan sampai kita tidak melakukan lagi kesalahan ini. Sabrina tidak melakukan lagi kesalahan ini. Jadi menanyakan perasaannya Sabrina. Kalau dia mengatakan misalnya saya merasa bersalah, saya merasa tidak enak Pak karena merasa bersalah sudah melanggar. Setelah itu kita lanjutkan dengan pertanyaan apa yang bisa kita lakukan supaya di masa berikutnya, masa-masa besok itu masa depan tidak akan terulang lagi. Jadi artinya keluar solusi, keluar dari apa yang sudah dia langgar supaya perasaannya enak terus nih. Merasa senang, merasa bahagia. Yang tadinya tidak enak sudah merasa senang. Iya, tidak terbebani dengan masalahnya. Iya. Mungkin kalau pertanyaan kedua ini sudah clear,
kita pindah ke pertanyaan ketiganya. Iya. Pertanyaan ketiga. Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah di sekolah tersebut, Nilai kebajikan apa apa yang ingin itu? dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Kira-kira bila Anda adalah kepala sekolah tersebut, nilai kebajikan apa yang ingin dituju oleh peraturan harus berwarna hitam? Bu Najwa. Bisa Ya, kembali Bu. ke room besar, Pak, Bu. Waktunya sudah habis. Nanti Oh, iya, iya. dilanjutkan di grup ya. Iya, iya, Ibu. Habis nih. Masih mau Kak Ibu Pratiwi bicara? Pak Oke, Habibie. kita lanjut di grup kecil Halo, sayang. Pak Habibie. Sebentar, Dik. Kembali ke Iya. room besar, Ya. Pak, karena waktunya sudah habis. Ke room besar lagi. Nanti Oke. silakan lanjutkan di grupnya atau di grup sendiri. Iya. Sahabat Ke teman-teman, room kita besar ya, kembali Pak. ke room Sudah besar. sebentar lagi kelas lain mau masuk. Iya, besok presentasinya lagi. Oke, sudah kembali Bapak Ibu. Oke, baik Bapak Ibu. Halo semuanya. Sudah masuk semua, bergabung semua? Oke. Baik Bapak Ibu, saya menyimak diskusinya semua kelompok seru ya. Walaupun saya mendengar masih ada yang belum selesai dari kasus yang keempat kasus itu. Saya berharap Bapak Ibu bisa nanti lanjutkan diskusinya di kelompoknya masing-masing. Apakah ada Zoom tersendiri atau Meet sendiri atau nanti lewat WA ya Bapak Ibu, karena besok kan lagi presentasi ya. Jadi sisa sebentar malam lagi Bapak Ibu bisa diskusi dengan teman-teman yang lain untuk presentasikan tugasnya. Bapak Ibu, intinya yang di sini di dalam melaksanakan tugas atau menyelesaikan tugas yang sangat penting yang Bapak Ibu harus pahami terkait dengan modul 1.4 ini untuk bagaimana melihat dari fakta yang ada, kondisi daripada murid-murid kita, kemudian bagaimana mengaplikasikan atau melihat, merasakan perasaan yang dialami murid-muridnya, kemudian temuan yang didapat oleh Bapak Ibu dalam kondisi siswanya atau murid-muridnya, kemudian bagaimana memikirkan masa depan daripada murid-muridnya. Bapak Ibu, untuk modul ini saya saya bisa memastikan bahwa untuk di kegiatan modul ini intinya nanti Bapak Ibu bagaimana mengajak Bapak Ibu semua untuk memikirkan kembali yang sedang dibutuhkan oleh murid pada saat mereka berperilaku tidak pantas. Nah, ini mungkin Bapak Ibu harus mencari strategi apa kira-kira yang perlu diterapkan, ya. Ini salah satu contoh. Nah, nanti Bapak Ibu bisa mempresentasikan nanti terkait dengan 4 kasus itu yang ada hubungannya dengan bagaimana tugas-tugas yang diberikan yang 4 kasus Bapak Ibu ya. Nanti kita akan diskusikan untuk
besok. Saya kira mungkin demikian yang sempat saya sampaikan, Bapak Ibu. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena 2 menit lagi, 5 menit lagi, kalau saya sudah mau masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Boleh live Bapak Ibu. Terima kasih Bu Sahyuni atas partisipasinya di sini, Bapak Ibu semua PP bisa bergabung mengikuti kegiatan ini.